pembahasan yang terakhir dari kitab Zefanya, dari Zefanya 3 ayat 9 sampai 20. Saya percaya Pak Heri juga sudah memberikan gambaran bahwa ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk sesi untuk khusus di pendalaman Alkitab ini pada tahun 2022 ya Pak Heri ya. Tentunya ini nanti juga ada di review kembali dan program ini akan kita gulirkan lagi dengan format yang lebih baik lagi mungkin. Tapi pada dasarnya kita sudah belajar dalam perjalanan pendalaman Alkitab ini memberikan kita menjadi mengerti bahwa kitab-kitab itu banyak sekali rahasia ataupun latar belakang yang membuat kita menjadi lebih mengerti. Kita tahu bahwa Zefanya 1-2 sudah dibahas sebelumnya, ini Zefanya 3 tentunya kita melihat bahwa yang Zefanya 1-8 itu dengan judul berikut hukuman atas Yerusalem. Tentu ini merupakan hukuman atas bangsa Israel dan merupakan jadi hari penghakimannya. Dan tentu ini merupakan tindak lanjut daripada ayat berikutnya, yaitu dari 9-20 dengan judul perikop janji keselamatan. Untuk janji keselamatan ini kita tahu bahwa karakter Allah itu memiliki keadilan. Tentunya kita juga melihat keadilan juga punya kasih. Tentunya nanti akan dibahas lanjut oleh rekan kita dengan Bang Ucok. Tapi pada awalnya kita bacakan dengan ayat-ayat yang saya bacakan di sini ya. Saya rasa ini ada 12 ayat. Kita baca secara saya sendiri dah yang membacakan. Janji keselamatan, ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari pelindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau, dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah yang kita baca dari ayat 9-20. Tentu ini menjadi bahan diskusi kita. Saya berikan waktu kepada Bang Ucok yang sudah menyiapkan diri di dalam pembahasan ini. Silakan, Bang Ucok. Baik, terima kasih Pak Hendy atas kesempatannya. Mungkin saya bisa minta tolong ke Bu Yemima untuk mencoba menampilkan. Baik, terima kasih Bu Yemima. Oke, sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Saya baru tahu kalau ternyata ini Pak Hendy adalah PA kita terakhir di tahun ini gitu ya. Jadi sungguh sangat besar sekali gitu kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai penutup untuk sharing firman Tuhan di tahun 2022 ini.
Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, untuk kali ini saya dipercaya untuk memberikan sharing terkait kepada kitab Zefanya ayat 3, ayat 9 sampai 20. Kalau saya boleh, ini tema yang saya buat sendiri ya. Mohon maaf jikalau ini tidak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi setelah saya baca secara keseluruhan ayat 9 sampai 20, saya bisa mengambil tema kaitannya kepada nats yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah pemulihan oleh Allah yang mendatangkan sukacita besar. Kemudian naik slide berikutnya, Bu Yemima. Nah, apa yang saya baca, apa yang saya gali terkait firman Tuhan kali ini adalah saya akan mencoba menggalinya berdasarkan ayat per ayat, dan tentunya ada beberapa ayat nanti yang akan saya gabung bersama. Rangkaian dari ini semua, pada akhirnya nanti di penutup slide adalah saya memberikan ruang untuk kita masing-masing untuk melakukan yang namanya self-reflection kali ya, tentang apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin tiap masing-masing orang punya perspektif yang berbeda, terus memiliki galian berbeda dari apa yang saya sampaikan, itu mudah-mudahan, tapi semuanya mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Nah, kalau kita bahas sebelumnya dari minggu-minggu ataupun bulan sebelumnya terkait kitab Zefanya ini, kalau kita lihat dari ayat 1 hingga ayat ketiga, pada umumnya berkaitan atau menjelaskan tentang apa itu hukuman gitu ya, apa hukuman bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan atau tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan kemudian ada juga seruan untuk bertobat. Nah, tapi di ayat 9 sampai 20 ini janji Tuhan bagi mereka yang hidupnya benar-benar taat akan perintahnya. Nah, kalau di ini bukan ayat 19, sebenarnya salah ya. Ini ayat 9, maaf. Di ayat 9, kalau kita baca di sini yang menarik bagi saya adalah kata bibir bersih gitu ya. Nah, kalau kita lihat sini, ayat sini memiliki penekanan kata bibir. Menurut saya itu sangatlah menarik gitu ya. Kenapa Allah kok memilih dosa yang spesifik yang berkaitan kepada ucapan kita, yaitu berbohong dan menyombongkan diri, ataupun dosa-dosa yang melibatkan kepada perkataan kita yang tidak berkenan kepada hati Tuhan. Nah, selain itu bibir bersih itu juga bisa diartikan sebagai bentuk pertobatan gitu ya, bentuk pertobatan dari mereka yang sebelumnya melakukan atau terjerumus dalam dosa, namun akhirnya bisa berbalik dan bertobat untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan seperti perkataan yang congkak dan sombong. Nah, kemudian selain itu, ini juga merupakan nubuat yang mengacu pada masa di mana bangsa Yahudi akan berpaling dari penyembahan berhala. Kalau sebelumnya mungkin di pasal 1 kita melihat ada yang namanya Dewa Milkom gitu ya. Mereka melakukan perbuatan seperti penyembahan berhala yang sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Tapi ini juga bisa berarti bahwa akan ada saatnya bahwa bangsa Yahudi itu akan berpaling dari apa yang selama ini apa yang jahat yang mereka selama ini lakukan kepada Tuhan. Kemudian ayat berikutnya ya ayat 10. Nah, yang menarik bagi saya di ayat 10 ini adalah kata Ethiopia gitu ya. Kalau menurut saya yang saya coba gali adalah di ayat ini Tuhan ingin memanggil dan bawa umatnya kembali dari seluruh wilayah pembuangan gitu. Bahkan negeri yang terpencil ya seperti Ethiopia pun itu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Jadi memang kalau lihat di sini yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Jadi bisa dikatakan bahwa umat Tuhan yang selama ini mengalami kekalahan gitu ya, pembuangan dan juga dibuang gitu ya, itu mereka akan mendapatkan kesempatan untuk kembali lagi ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, kemudian ayat berikutnya di ayat 11. Di ayat 11 ini yang menarik adalah bagi saya adalah kalimat pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Nah, engkau tidak akan mendapat malu, dan juga yang menarik adalah aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Nah, kalau kita lihat gambarannya, engkau tidak akan malu dapat berarti bahwa dengan pertobatan yang kita lakukan, maka
kita akan luput dari penghakiman Allah dan digantikan dengan sukacita, kenamaan, dan pujian. Itu bisa kita lihat pada ayat berikutnya di ayat 19 gitu ya. Nah, kemudian nih orang-orangmu yang ria congkak. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya di pasal 3 gitu, di situ disebutkan bahwa ini berkaitan kepada uh, umat Israel yang selama ini hidupnya jauh dari Tuhan. Bisa saja ini ditujukan kepada para pemuka agama, hakim, nabi, dan juga para imam yang selama ini memberontak melawan Allah dengan menolak firman-Nya. Nah, kemudian selanjutnya di ayat 12, dikatakan bahwa di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Nah, ini sangat menarik sekali ya gitu ya. Kalau selama ini dalam dunia keseharian kita tuh seringnya mendengar nasihat untuk selalu berpikir positif, dilarang menyerah gitu ya, agar kita selalu mampu bangkit gitu ya dari keterpurukan. Kita juga terus didorong untuk menjadi pribadi yang kuat, bukan yang lemah gitu ya. Dan dunia pun sebenarnya juga mengajarkan bahwa orang-orang kuatlah yang menang gitu. Tapi kalau di sini Tuhan malah mencari orang yang rendah hati dan lemah gitu. Nah, memang kitab Zefanya ini menyampaikan bahwa Tuhan justru memulihkan umat yang rendah hati untuk mengakui bahwa dirinya lemah dan berdosa gitu. Jadi bukan orang kuat yang merasa tidak berdosa seperti misalnya orang Farisi gitu ya, yang merasa bahwa dengan perbuatan keagamaan mereka surga adalah jawabannya gitu, surga adalah balasannya, tapi ternyata bukan itu yang berkenan di hati Tuhan gitu. Nah, oleh karena itu mereka yang benar-benar mengandalkan Tuhan lah yang hidupnya akan dipulihkan gitu. Nah, tetapi orang-orang yang merasa dirinya hebat, kuat, dan angkuh justru yang akan direndahkan oleh Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 13. Nah, di ayat 13 ini bercerita tentang yakni sisa Israel itu, gitu ya. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Nah, ini menarik sekali juga ya. Siapa sisa Israel itu gitu. Nah, kalau saya bisa menarik kesimpulan sisa Israel itu mengacu kepada pilihan Tuhan gitu. Di antara sisa Israel mengacu pada pilihan Tuhan di antara bangsa pilihan yang tidak terpilih itu. Jadi bukan statusnya, tetapi ketaatan hidup mereka gitu. Jadi tidak semua bangsa Israel itu adalah umat pilihan. Hanya sisa Israel. Sisa itu mengacu hanya kepada mereka yang hidupnya benar-benar sungguh di dalam Tuhan gitu. Nah, ini juga benar-benar menjadi prinsip yang penting juga buat kita untuk mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, bahwa bukan status kekristenan kita yang penting gitu, tapi apakah betul hidup kita adalah benar-benar sungguh di hadapan Tuhan gitu. Apakah kita benar-benar taat kepada Tuhan gitu ya. Dan kalau lihat di sini khususnya integritas gitu menurut saya itu juga penting juga, bukan lidah penipu. Nah, kita juga bisa tahu siapa pilihan Tuhan itu kalau kita lihat dari buah hidup mereka gitu. Buah ada buah roh dalam hidup mereka. Nah, jadi ada manifestasi dari iman mereka gitu. Jadi itu yang merupakan kriteria dari pilihan Tuhan. Itu makanya dikatakan sebagai sisa Israel. Kemudian ayat selanjutnya, nah di ayat 14 sampai 20 saya mungkin mencoba menggabungkannya karena saya pikir ini semua juga ada benang merahnya yang sama gitu ya. Bahwa sebenarnya di ayat 14 sampai 20 ini itu mencoba menggambarkan sukacita yang demikian besar bagi sisa Israel gitu ya, yaitu umat pilihan Allah. Sukacita ini juga merupakan respon spiritual sebagai akibat kemuliaan Allah dalam hidup mereka atau hidup kita gitu ya. Nah, kenapa mereka kok bisa merasakan sukacita yang begitu luar biasa? Itu karena kalau saya ambil pelajaran dari sini adalah karena satu, mereka telah diampuni dan tidak dihukum oleh karena dosa dan kesalahannya gitu. Kemudian yang kedua adalah mereka dibebaskan dari perbudakan kepada iblis dan dosa. Yang ketiga adalah Allah beserta kita. Ini yang luar biasa gitu ya. Bahwa ketika hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita memiliki persekutuan yang begitu intim dalam kasih karunia Tuhan gitu. Jadi hidup yang benar-benar dalam Tuhan itu juga manifestasinya juga membuktikan bahwa kita punya
persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ada kalimat Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan gitu ya. Ini juga menarik gitu. Bahwa ternyata memang hidup kita juga membutuhkan Tuhan sebagai pahlawan kita gitu. Kita membutuhkan Tuhan untuk bisa menyelamatkan hidup kita dari cengkeraman iblis dan dosa kita gitu. Dilihat di sini bahwa mereka juga bersuka cita. Kenapa? Karena malapetaka, musuh, ancaman, dan penindas itu digantikan oleh kemenangan gitu. Kemenangan ini merupakan sukacita yang besar yang tidak dapat diberikan oleh siapapun juga selain didapatkan sebagai anugerah dari Tuhan Yesus gitu ya. Nah, selain itu kita lihat juga di sini kenapa mereka merasakan sukacita yang luar biasa adalah karena terjadi pembaruan dan pemulihan hidup yang progresif dan holistik dalam kasih karunia-Nya gitu. Jadi hidup yang sudah dipulihkan pasti akan ada perubahan gitu, akan ada pembaruan, pemulihan. Jadi yang tadinya uh, hidup gitu ya, hidup di dalam kubangan dosa, tapi setelah hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, bangkit dari keterpurukan, ya pasti hidupnya akan menjadi berkat buat orang lain gitu ya. Dia akan menjadi jawaban buat sekelilingnya, buat keluarganya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah celah dan malu itu digantikan dengan kenamaan dan pujian gitu. Nah, ini secara psikologis menurut saya kekalahan dan pembuangan yang dialami oleh umat Tuhan itulah yang mendatangkan celah dan malu gitu. Karena memang status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, tapi di sini janji Tuhan adalah menggantikannya dengan kenamaan dan pujian gitu. Ada kehormatan yang sudah dipulihkan kembali oleh Tuhan gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing di ibadah PA kita pada hari ini gitu ya. Kembali saya persilakan kepada teman-teman semua untuk melakukan self reflections gitu ya, bahwa terkait dengan Sefanya 3 ayat 9 sampai 20 gitu. Kalau saya sih juga bisa melihat bahwa memang Tuhan itu apapun yang kita alami gitu ya, apapun yang kita alami dalam hidup ini, mungkin saat ini kita jatuh bangun dalam dosa gitu ya, sudah minta ampun, jatuh lagi dalam dosa gitu, ataupun kita juga bingung mau melangkah kemana gitu ya, arah mana yang harus saya tuju gitu, ataupun banyak hal yang berkaitan kepada krisis moral gitu ya, krisis dalam keluarga kita gitu. Tapi di saat-saat itu kita hanya selalu bisa mengandalkan kepada Tuhan, karena seperti tadi yang disebutkan, Tuhan adalah pahlawan kita gitu. Tuhan ada beserta kita gitu. Jadi percayalah, Tuhan mau dan mampu memulihkan apapun keadaan kita gitu. Pemulihan itu juga hendaknya bisa mengajak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan mari kita mewujud nyatakan kesetiaan itu melalui tindakan kebenaran di dalam hidup kita. Kita dipulihkan untuk kemudian menjadi agen pemulihan juga bagi sekeliling kita gitu. Kita dibebaskan untuk kemudian juga menjadi agen pembebasan gitu. Jadi kita didamaikan juga untuk menjadi agen pendamaian. Jadi dalam kerangka itulah sebenarnya Tuhan mau memulihkan hidup kita untuk kita dapat menjadi berkat bagi sekitar kita, dan juga kiranya pemulihan hidup kita itu juga bisa membawa sukacita yang besar dalam hidup kita masing-masing, dan juga bagi sesama, lingkungan, dan juga bagi Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hendy. Terima kasih. Makasih Bang Ucok. Menarik dan apa ulasannya sangat komprehensif. Tentunya ini juga akan memperkaya dari teman-teman punya perspektif yang lain dari pembacaan dari ayat 9 sampai 20. Tadi Bang Ucok sudah memberikan sharing mengenai itu. Jadi ada beberapa poin yang saya lihat memang bangsa Israel pada masa itu sebetulnya juga merefleksikan seperti bangsa kita juga sekarang ya. Jadi kalau kita melihat potret itu, alangkah baiknya kita juga bercermin pada diri kita masing-masing bahwa ternyata keberdosaan manusia itu semenjak dulu sampai sekarang di kita tuh ya berulang-ulang di situ-situ lagi jatuh dalam dosanya. Nah ini saya menarik di dalam apa yang dikatakan bibir-bibir bersih gitu ya tadi, orang-orang yang betul-betul yang tidak akan berbohong ya, tidak melakukan perkataan yang congkak atau tidak sombong ya. Itu tentu ada generasi-generasi yang dimana ataupun orang-orang sekelompok tertentu Tuhan masih
melihat ada sekelompok ataupun umat yang berkenan kepadanya. Itu di mata Tuhan. Sehingga kalau melihat dari semua yang dilihat ini, bangsa Israel memang ada yang harus dihukum. Ya, tadi juga orang-orang yang tidak berkenan, tidak patut di mata Tuhan akan tetap konsisten dengan hukumannya. Tetapi bagi mereka yang terserak-serak, yang masih mengandalkan Tuhan, akan dipelihara dan akan dipulihkan dan juga akan diberikan kemenangan di dalam hidupnya. Nah, kira-kira dari sisi teman, apa yang bisa dilihat dari perspektif selain dari Bang Ucok yang sudah diulas? Silakan. Saya punya ada refleksi lain sih, kemudian terlalu pagi. Nanti biar teman-teman juga punya perspektif yang lain, biar saya juga bisa melihat apa sih dari sudut pandang teman-teman tadi. Bang Ucok sudah mengulas dari sisi Alkitab itu sendiri, khususnya yang ditulis di dalam Zefanya. Saya selalu merefleksikan dalam kehidupan nyata sehari-hari kita tuh seperti apa. Apa yang ditulis di Zefanya itu cerminannya apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang saya coba refleksikan menurut kacamata saya. Gitu ya. Ini kan namanya diskusi ini memperkaya satu sama lain, mempunyai sudut pandang yang berbeda. Tetapi paling tidak itu bisa saling menguatkan dan juga saling bisa memberi kekayaan dalam pemahaman Zefanya ayat 3 ini. Memang selama ini kita kalau membahas ayatnya kan kitabnya yang pendek-pendek tapi sangat dalam maknanya. Monggo silakan teman-teman. Masih ada waktu banyak nih untuk kita diskusi. Ada 50 menit. Bulu mangga, biasanya ada nih bulu mangga. Dari perspektif apa yang bulu mangga lihat, cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Atau Bung Robi, ada nih Bung Robi. Nyimak tadi. Saya jadi pendengar aja kali ini, Pak. Nanti harus jadi pelaku firman loh. Oh, pasti. Dengar dulu baru melakukan kan. Siap. Iya, masih. Kita relax saja. Yang penting kita juga nggak tegang. Yang penting saya juga untuk membahas suasana yang inilah kondusif lah semuanya. Saya emang begini cara membawakannya. Monggo silakan siapa? David Vitu nih. Nah, ini David Vitu nih. Baru J20 udah gimana? Pak Hendy. Ya, belum nggak silakan. Boleh saya hubungkan dengan ayat di atasnya? Monggo Bu. Itu juga. Silakan Bu. Karena kalau pasal ayat 9 ke belakang kan hanya mengenai janji keselamatan. Tapi sebetulnya ini kan berhubungan dengan ayat 8. Sangat setuju. Memang itu berkaitan. Makanya saya tadi juga menyinggung maka ayat sebelumnya. Betul Bu. Silakan Bu, Ibu mau ulas kembali. Penghakiman bangsa-bangsa. Kalau saya dengar tadi yang dibawakan oleh Pak Ucok, kalau saya nggak salah, mungkin saya salah ya, tolong dikoreksi. Ke penghakiman bangsa-bangsa dia ambil dia ambil pengertiannya adalah bangsa-bangsa yang bangsa Yahudi yang terserak-serak. Jadi hanya Yahudi. Tapi kalau baca di ayat 8, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Ini pengertian saya seluruh bangsa. Jadi bukan hanya Yahudi. Jadi penghakiman yang bersifat menyeluruh.
Tapi kemudian baru ke ayat yang 9 ke bawah, baru dari antara seluruh bangsa-bangsa itu ada sebagian kecil yang taat kepadanya. Tadi Pak Ucok menjelaskan bahwa dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia juga dia anggap itu adalah bangsa Yahudi yang terserak ke Ethiopia. Memang di Ethiopia ada turunan Yahudi yang dari masa pemerintahan Salomo kan ya. Tapi kalau kesan dari ayat 8 itu kelihatannya ini seluruh bangsa-bangsa. Kalau mau diambil secara keseluruhan, kitab Sefanya ini menceritakan mengenai sebetulnya mengenai penghakiman dan keselamatan. Jadi penghakiman seluruh bangsa-bangsa, tapi penghukuman seluruh bangsa-bangsa ini biasanya tidak berakhir dengan menghabiskan seluruh bangsa. Selalu ada sebagian kecil yang tersisa, dan itu yang dimasukkan ke dalam ayat 9 ke bawah ini, yaitu mereka yang masih taat kepadanya. Jadi kalau saya memahaminya, ini tidak khusus hanya orang-orang Yahudi, tapi seluruh bangsa-bangsa termasuk non-Yahudi. Karena topiknya juga dari ayat 1 itu juga penghakiman bangsa-bangsa, bukan hanya penghakiman orang-orang Yahudi. Jadi saya kira itu mencakup itu. Barangkali itu sedikit yang bisa saya share, Pak Hendy. Ya, makasih Bu Lomongga. Baik, Bu Lomongga, memang ini menjadi kekayaan kita juga melihat dari perspektif itu. Memang dikatakan bangsa-bangsa lain, ya kalau saya juga baca dari pasal 1, 2, 3, memang bangsa Israel ini kan memang dari Raja Yosia ini kan sudah boleh katakan jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan pun juga bisa menggunakan bangsa lain untuk menghancurkan Israel sebagai media untuk penghukuman lah dalam artiannya. Nah, itu diporak-porandakan dengan bangsa lain sehingga bangsa Babel pun bisa menguasai bangsa Israel. Sehingga terseraklah tuh bangsa-bangsa Israel itu sendiri kemana-mana. Dan tentunya yang dipilih, yang jadi budak untuk bangsa-bangsa Israel itu adalah orang yang dipilihan. Yang tidak terpilih ini yang masih memiliki ketaatan kepada Tuhan. Itu yang mungkin dari perspektif saya melihat bahwa Tuhan masih melihat masih ada sisa-sisa bangsa Israel yang tidak tertindas dalam arti fisik, mungkin yang tidak dibawa ke Babel menjadi budak, tetapi dia masih memiliki orang-orang yang dianggap masih berkenan di mata Tuhan, sehingga itu yang diselamatkan untuk menjadi berkelanjutan lah umat Israel ini menjadi sebagai role model untuk mentaati kepada Tuhannya. Itu yang saya lihat dari sisi. Tapi benar yang bicara bangsa-bangsa ini memang kelihatannya tidak hanya di bangsa Israel saja. Tuhan bisa menggunakan bangsa lain untuk menghancurkan bangsa Israel itu, walaupun itu bangsa umat pilihannya, tetapi untuk mendidik, untuk menghajar supaya bangsa Israel itu sadar pada siapa dia harus taat kepada Tuhan. Itu dari saya melihat dari sisi. Silakan dari teman-teman. Thank you Bu Lomongga. Ini menambahkan satu perspektif, memperkaya ulasan kita di dalam Zefanya 3 ini. Apa-apa keluar dari perikop itu, tapi masih berkorelasi dengan apa yang kita bahas di Zefanya 3 sampai 9 sampai 20. Kita teman-teman punya perspektif lain. Pak Hendy, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya Pak Heri, terima kasih. Ya, ikut
ikut partisipasi ya Pak ini. Monggo Pak, monggo silakan. Baik, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke konteks Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20 ini, saya melihat ada 4 tema besar yang saling berkaitan satu sama lain, mulai dari penegasan di pasal sebelumnya, ya, janji Tuhan kepada sisa Israel yang diasporia ya, jadi berserakan di mana-mana karena penjajahan atau karena dijajah oleh bangsa Asyur. Jadi lebih tepatnya ini adalah kerajaan utara ya. Ini juga penegasan di pasal sebelumnya, di pasal 2 tadi yang saya bilang sebelumnya, pasal 2 ayat 11. Itu Tuhan, janji Tuhan kepada sisa Israel yang akan diselamatkan. Pemahaman janji Israel, pemahaman bangsa Israel, sisa Israel ini ada dua pemahaman sih kalau menurut tafsir saya ya. Tetapi nanti saya agak takut juga soal tafsir menafsir, semakin belajar semakin hari saya semakin takut karena takut salah ya. Jadi nanti hamba Tuhan Pak Galen bisa luruskan kalau salah. Ada dua pemahaman, satu memang bangsa Israel sendiri sisa sampai saat ini yang belum diselamatkan. Itu kalau kita kaitkan dengan Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 17 tentang kedatangan Kristus yang kedua dan tentang milenial ya, tentang akhir zaman ya, hari Tuhan. Karena konteks Zefanya ini juga bicara soal akhir zaman, harinya Tuhan, hari Tuhan, kita udah bahas sebelumnya. Itu satu. Kedua, tadi yang Pak Uco tadi tafsirkan, saya juga sepandangan pendapat bahwa ini juga termasuk orang di luar pilihan ya, bilangan bangsa lain ya, termasuk kita seperti itu. Nah itu yang pertama. Tema yang kedua adalah Tuhan akan memulihkan, memperbarui Israel sehingga Israel rendah hati, datang menyembah, membawa persembahan, tidak ada cacat celah lagi, tidak ada malu, tidak ada ketontakan, tidak ada kelaliman, tidak ada bohong, tidak ada dusta, ya. Tetapi dengan segala kerendahan hati, ya. Ini kita bisa lihat di ayat 11-20 tadi, ya, seperti itu. Nah, janji pemulihan ini tentu berhubungan dengan yang pertama tadi, sisa bangsa Israel. Kenapa janji itu akan datang? Karena memang saat ini mereka sedang dijajah. Mereka di dalam keterpurukan. Tadi Pak Hendy sudah menyinggung, di dalam penghukuman Tuhan melalui Asyur, itu bukan memusnahkan. Kita selalu ngomong, sebelum-sebelumnya kita juga diskusikan ini. Penghukuman Tuhan adalah bersifat mendidik, membawa pertobatan supaya mereka menyadari dan kembali kepada Tuhan. Dan mereka meninggalkan berhala, jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kesombongan, kecongkakan itu hilang. Nah, itu pembaruan yang Tuhan kerjakan melalui apa nubuat tadi kita lihat. Nah, yang ketiga, Yerusalem bersukacita, ya, sejahtera, sentosa, aman sentosa. Tuhan mengampuni mereka, sisa-sisa tadi. Tuhan mengampuni dan tidak ada rasa takut di situ dikatakan ya di ayat 11 dan 20 ya. Di ayat berapa ya? Ayat 19 ya. Nah, tidak ada rasa malu dan nggak ada rasa takut karena Tuhan ada bersama mereka gitu loh. Ya, beserta Israel. Nah, itu juga yang kita alami. Jadi ada dua sisi selalu saya lihat bahwa satu pertama ini nubuat untuk bangsa Israel sendiri dan di akhir akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua. Jadi nubuat di tahun 600 sekian sebelum Masehi ini digenapi yang pertama di kedatangan Kristus pertama, dan yang akan datang yang belum tergenapi nih.
ya, akhir zaman nih ya, seperti itu. Ingat tadi yang disampaikan Ibu Lomongga, bukan saja di ayat 8, bukan saja orang Israel yang Tuhan akan hakimi datang, tetapi Tuhan datang juga untuk menghukum semua bangsa. Ya, semua yang berontak, yang bermusuhan dengan Tuhan akan dihukum. Dan mereka yang tersisa akan mendapat anugerah keselamatan, yaitu di sana ada sukacita, ada damai sejahtera, karena Tuhan beserta mereka. Nah, tema yang keempat yang saya lihat adalah Tuhan akan membawa Israel kembali, mereka pulang dari pembuangan itu tadi ya, mereka yang akan dipulihkan. Nah, itu sudah digenapi setelah masa 70 tahun. Tetapi di samping itu ada perspektif ke depan, kedatangan Kristus yang kedua, yang akan membebaskan orang-orang, termasuk kita orang percaya zaman ini, yang tertindas, yang dianiaya. Nah, kalau di dalam kita tarik akhir zaman itu pemerintahan 1000 tahun, ya, penafsiran ini luas sekali nanti kalau kita kaitkan dengan itu. Tapi sedikit aja saya singgung. Maka di situ ada sukacita yang besar, yang bukan sukacita itu datang dari manusia, tetapi dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang sudah datang hadir menyelamatkan. Tuhan yang menganugerahkan keselamatan itu. Sehingga Tuhan tinggal bersama dengan umatnya, sehingga ini merupakan sesuatu sukacita yang sifatnya sangat alamiah, di mana kita boleh menjadi objek daripada kasih Tuhan, pengungkapan kasih Tuhan, perasaan Tuhan kepada kita. Nah, itu kedatangan yang kedua, seringkali temanya dalam perjanjian baru disebut bahwa orang-orang kudus akan bersama Kristus memerintah. Ya, ada orang menafsirkan di dalam 1000 tahun itu, ya, masa 1000 tahun. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak, itu hanya bahasa kiasan dari 1000 tahun, tetapi masa itu sudah ada sejak dari Kristus sampai pada masa kini, sampai yang akan datang seperti itu. Nah, itu 4 tema besar yang saya lihat sesungguhnya berkait satu sama lain, menunjukkan dari penutupan daripada kitab ini ya, Zefanya ya, kembali lagi sekali lagi bahwa Tuhan menghukum, Tuhan membebaskan, kemudian Tuhan menghukum umatnya, beda dengan Tuhan menghukum bangsa-bangsa kafir. Tuhan memulihkan kembali dan ada sukacita yang Tuhan sediakan untuk umatnya. Dan yang paling penting, nubuat ini sudah digenapi dan nubuat ini masih berlaku untuk yang akan datang. Next time Kristus datang kedua kali. Itu yang saya lihat Pak Hendy apa tentang Zefanya 3 ini yang. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Pak Heri. Jadi saya menangkap dari apa yang dijelaskan Pak Heri bahwa pada dasarnya Tuhan memang besar kasihnya ya. Sebesar-besarnya dosa manusia itu masih diberi dispensasi yang bertobat. Jadi kasarnya dari apapun yang bangsa Israel yang begitu buruk kelakuannya sehingga masih diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi tentu dengan cara ya ada penghajaran juga gitu. Ini yang saya juga pelajari di dalam Zefanya, sekalipun dihukum, tetapi ya hukum cara Tuhan ya tentunya kita tahu bagaimana dia bangsa Israel itu meresponi, bahwa sadar nggak bahwa itu merupakan ajaran ataupun penghakiman yang harus mereka hadapi. Tentunya akan berbuah manis, tentunya ini akan menjadi sukacita, sehingga itu akan menjadi keselamatan yang tetap terjaga. Ya, itulah cara Tuhan untuk ibaratnya mencubit umatnya yang nakal lah istilahnya gitu. Tapi ya kita tahu bahwa nakalnya Israel ya luar biasa, nggak seperti nakalnya anak kecil ya, seperti kayak kita juga di era kita ini kan juga banyak hal itu terjadi gitu. Nyinyir-nyinyir, bikin hoax, bikin sesuatu yang orang yang baik tuh bisa diputar balikan gitu loh. Itu saya coba mengambil sedikit potret kekinian tuh seperti itu. Tentunya ini
relevansi apa yang kita baca di Zefanya 3 ini tentu sangat dekat dengan apa yang perspektif yang lain. Terima kasih Pak Heri. Saya boleh nanya gak, Pak? Boleh. Nggak apa-apa ya, sharing nanya lagi boleh dong. Iya dong ya, namanya kita di sini forum bebas saling bertanya. Kalau saya nggak bisa jawab ya, kita serahkan kepada ahlinya. Iya, saya pengen nanya nih, menarik ya. Kalau kita ngebahas kitab Zefanya ini, Mas, apa yang tadi dibahas di awal tuh, bahwa di ayat 8 itu, sebab kutusanku yang mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, kan gitu ya. Bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Nah, Zefanya berkata demikian, tapi kalau kita lihat di kitab 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 18, kita bahas 1 Petrus 4 ayat 17-18, di situ sebabkan bahwa karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi gitu. Nah, ini bagaimana nih kita bisa menjawab ini? Satu bilang bangsa-bangsa, nggak berarti ya semua bangsa kan gitu. Tapi kalau di 1 Petrus bilang rumah Tuhan dulu dihakimi gitu. Minta tolong dibantu. Terima kasih. Terima kasih Bang Ucok. Ya, saya take note, tetapi saya boleh juga saya coba memahami apa yang saya pahami ya. Ini juga sharing. Saya juga bukan melatar belakang sekolah seminari, tapi paling tidak apa yang saya baca selama ini referensi buku-buku Alkitab, dan juga teman-teman punya sharing juga. Saya melihat apa yang ditulis di 1 Petrus memang dua konteks yang berbeda, karena itu masa yang sangat rentang waktu yang berbeda. Mungkin konteks yang itu adalah pada masa sesudah pasca Yesus Kristus ya. Artinya memang kita tahu konsistensi Tuhan berbicara dari awal sampai akhir itu tetap ada. Justru yang yang dikatakan Bang Ucok tadi, orang-orang rumah Tuhan, apa yang pertama ya, orang yang Allah, Pak. Rumah Allah ya, itu kan ya orang-orang yang pengajar-pengajar ya, tentunya ahli-ahli Taurat ya, dalam kekinian mungkin ya pendeta dulu yang dihakimi gitu, dia bisa kasih pengajaran benar nggak kepada umatnya gitu. Jadi dia gugus terdepan barisan yang akan dihakimi dulu, baru yang belakang-belakangnya kita kira-kira begitulah ya istilahnya. Tapi ya tentu itulah bagaimana mereka menjadi orang yang terdepan untuk bisa memberikan pengajaran yang benar di atas benar gitu. Itu yang saya lihat. Ya, yang saya lihat begitu. Jadi kalau bangsa-bangsa ini memang konteksnya ya memang agak berbeda. Memang tulisan itu pada zamannya disesuaikan dengan konteksnya pada waktu itu ya, saya melihat. Ya mungkin ini yang saya bisa lihat. Saya tolong di take note juga nanti kalau saya disanggah ya monggo, saya juga belajar. Ya, itu aja. Iya. Karena tadi kan kita membahas bangsa Israel versus bangsa-bangsa. Iya. Gitu tadi kita diskusinya. Nah, kalau kita nih bangsa-bangsa ini berarti kita nggak beranggap semua bangsa mengalami penghakiman. Nah, kaitannya tadi ke yang 1 Petrus, pasti kan mereka nggak mungkin saling bertolak belakang ini kan, firman Tuhan ini kan. Pasti harus saling menguatkan satu sama lain gitu. Mungkin nanti Pak Gelan lah yang akan membantu lah. Pak Gelan nih sekarang. Pak Hendi boleh ikut sharing Pak Hendi? Monggo dong, ayo dong Pak. Oke. Dari pembacaan malam hari ini saya menangkap satu hal, bahwa kasih dan keadilan Tuhan tidak pernah berubah. Iya. Kasihnya melampaui segala akal, tetapi keadilannya juga tidak berubah. Iya. Pilihannya ada di manusia. Karena manusia diberi kehendak bebas yang nggak pernah dicabut sampai sekarang. Tinggal pilih gitu, apakah mau hidup taat, patuh kepada Allah, atau memberontak kepada Allah. Dari sejak zamannya Adam, manusia sempurna, lalu karena memilih untuk memberontak kepada Allah, maka dia mendapatkan hukuman, keadilan Tuhan. Padahal Adam adalah pilihan, karena manusia pertama, sempurna. Bangsa Israel juga begitu. Bangsa pilihan. Tetapi ketika sebuah bangsa pilihan hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan,
maka dia akan mendapatkan hukumannya sendiri. Bukan Allah ingin membinasakan, tapi itu pilihan yang diputuskan sendiri oleh bangsa Israel sebetulnya. Kembali kepada Lukas 15 gitu. Cerita anak yang hilang. Dia punya semuanya, tetapi dia memilih untuk memberontak, mencari jalannya sendiri, tidak patuh, hidup seturut dengan kehendak bapaknya. Yang bikin susah bukan bapaknya, tapi anaknya itu sendiri. Tetapi dalam kebesaran kasih bapaknya, maka ketika orang yang terhilang ini, yang sudah mendapatkan hukuman akibat perbuatan keputusannya sendiri, Tuhan selalu memberi space gitu untuk kembali. Justru itu yang diharapkan. Dia tidak bisa paksakan, karena memang kehendak bebas yang nggak pernah dicabut. Dan ketika orang sudah mengalami hukuman, merendahkan diri, merendahkan hati, menyadari kesalahannya, dan memohon kemurahan Tuhan, kemurahan Bapaknya, tangan Bapak selalu terbuka. Itu yang saya pahami, bahwa kasih Tuhan melampaui segala akal. Karena memang sebetulnya kita semua, ya seperti Pak Bigman bilang, sedang sebetulnya beriringan sebetulnya dalam kebinasaan. Tapi tangan Tuhan terbuka. Demikian juga buat orang-orang Kristen sebetulnya. Ketika merasa bahwa hidup sudah diselamatkan, sudah ditebus. Tetapi apakah keadilan Tuhan lalu hilang? Enggak. Menjawab tadi pertanyaan mungkin Bang Ucok gitu ya, saya mau coba sampaikan juga. Ketika orang-orang pilihan, pertama dia dimeteraikan Roh Kudus yang memimpin untuk hidup dalam kebenaran, artinya tahu lebih banyak kebenaran, lalu dia tahu juga baca firman Tuhan, dan exclusively boleh bilang bahwa dia mendapatkan fasilitas lebih dibandingkan bangsa-bangsa lain yang nggak dapat penembusan itu. Kalau sudah diberi fasilitas sebanyak, tetapi masih melakukan pembangkangan, pemberontakan, ada tertulis gitu, siapa yang tahu banyak, dituntut banyak. Konsekuen aja, sebetulnya adil gitu. Kalau nggak tahu, ya karena nggak tahu, ya nggak dituntut. Tapi kalau makin tahu banyak, udah gitu, udah mendapatkan pertolongan Roh Kudus, masih berontak juga. Dan dialah yang layak pertama kali untuk mendapatkan hukuman. Jadi Allah itu konsisten dari awal sampai sekarang, kasih dan keadilannya berjalan beriringan. Nah, banyak di antara kita seringkali hanya melihat kasihnya saja. Ya, mungkin itu yang tadi dibilang ada hyper grace begitu ya. Tetapi seharusnya orang-orang Kristen yang mengaku bahwa pengikut Kristus hidup harus dalam kegentaran mengerjakan keselamatannya. Maksudnya keselamatan begini, penebusan sudah selesai, itu memang anugerah. Tetapi keselamatan itu adalah usaha yang harus diperjuangkan. Jangankan kita, bangsa pilihan aja, bangsa Israel aja juga dapat hukuman kalau tidak hidup benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Itu sih Pak Hendy, mungkin sharing dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andri. Ya, ini juga tambah memperkaya kita di dalam perspektif ini. Tentu memang kita tahu bahwa pada dasarnya manusia itu sejak kita diciptakan dari Adam dan Hawa itu standar keberdosaannya kurang lebih ya itu aja, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kalau saya melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya, itu kalau kita lihat baca dari kitab Kejadian sampai Maleaki, itu perantaranya melalui nabi-nabi. Begitu mulai dari Matius sampai Wahyu, itu menceritakan kepada pasca Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus turun dan pasca Tuhan Yesus. Artinya sampai sebegitunya Tuhan sudah memberi
mewujudkan ini loh saya, gitu. Ini loh kasih saya yang dulu wujudnya, yang dulu almarhum Pak Bima mengatakan Allah yang transenden, sekarang jadi Allah imanen. Toh keberdosaan kita tuh tetap sama seperti waktu kita penciptaan di perjanjian lama gitu. Jadi ya itulah potret kita. Saya lihat wah ini luar biasa, Alkitab tuh konsistensi banget di dalam menilai manusia tuh keberdosaan. Ibaratnya kalau dengan bahasa gaulnya tuh, lo tahu nggak, lo tuh dosanya kayak gitu loh. Jadi asal tahu aja, sadar nggak sih lo gitu, soalnya kayak gitu. Jadi bahasanya kita tuh ditoyor-toyor abis sebenarnya. Jadi itulah yang menjadi gambaran kita melihat betapa konsistennya Tuhan melalui nabi-nabi yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab, toh tetap representasi keberdosaan manusia itu yang dicerminkan oleh bangsa Israel sama bangsa-bangsa yang lain, ya, termasuk kita yang Indonesia sampai sekarang pun ada kemiripannya, bukan karena copy paste-nya juga banyak. Gitu. Jadi saya rasa itu. Terima kasih Pak Andri. Tentu teman-teman juga bisa memperkaya dalam hal perspektif ini, silakan. Ya Pak Andri. Bu Indi mau ngomong ya? Ya. Kita ketum, ini akan diberikan waktu 1 menit. Oh enggak, oke. Saya nyambung yang ini ya, kalau teman-teman mau ngomong yang topik lain. Menarik, saya sedikit aja mengenai apa yang disampaikan Pak Andri. Saya agak sedikit berbeda pandangan sedikit di awal ya. Di akhir, yang di akhir saya setuju sih ya. Memang kalau lihat individual, pribadi ke pribadi, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, bukan tidak mungkin dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia juga bisa tidak berbuat dosa. Dia dituntut untuk tidak berbuat dosa. Karena dia sudah dilahirkan baru. Nah, contoh yang tadi Pak Andri angkat tentang anak yang hilang, Lukas pasal 15, itu konteksnya agak berbeda tuh Pak, dengan penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa. Kita mesti bedakan kalau pendapat saya. Karena penghakiman terhadap bangsa-bangsa itu tidak ada pilihan, karena semua bangsa-bangsa kalau diambil dari individual, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua orang sudah ada benih dosa, dan itu hukumannya, sanksinya yang akan datang. Tuhan akan berikan sanksi itu, hukuman itu. Kita akan binasa, tidak ada satu yang benar. Di dalam Roma 3:23, semua tidak ada yang benar, harus menerima hukuman dosa. Tetapi tentang perumpamaan anak yang hilang, itu adalah orang-orang berdosa tadi yang saya sampaikan tadi, mendapat anugerah keselamatan Tuhan, sudah hidup lahir baru dalam Tuhan, nakal. Nah ini beda, nakal. Dia masih diberikan bicara soal kebebasan. Dia diberikan anugerah, Roh Kudus tinggal padanya untuk bicara kepada dia. Waktu dia bikin dosa, ada guilty, dia harus kembali kepada Tuhan. Nah, inilah yang konteksnya juga di dalam Israel, yang sudah dipilih Tuhan, tapi nakal. Dia masih dapat kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Sama kayak perumpamaan anak yang hilang. Nakal, pergi foya-foya, akhirnya menyadari dia memilih kembali kepada Tuhan. Tetapi penghakiman terhadap bangsa-bangsa, terhadap orang-orang kafir, orang fasik, dalam notabene yang belum menerima anugerah keselamatan Tuhan, itu tidak ada kebebasan dia memilih. Dia akan terus di dalam dosa itu. Dia akan menuju ke sana maut, penghakiman, ada penghukuman Tuhan yang akhir. Jadi bisa lengkap ya. Maksudnya kalau orang di luar Tuhan itu nggak berlaku tuh untuk kesempatan untuk bisa, kamu mau pilih apa? Bang, pilihan tuh, dia pasti menuju ke dalam maut. Mereka dengan sudah lahir kembali seperti contoh di dalam anak yang hilang. Atau kita lah, anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita ada pilihan. Lo mau pilih taat kepada Tuhan atau tidak? Sama seperti bangsa Israel. Tidak, dia akan menghakimi Tuhan. Akan dihukum Tuhan. Tetapi penghukuman Tuhan kepada orang-orang Israel bukan, sekali lagi dalam konteks yang tadi saya bicarakan di awal, bukan pembinasaan, tapi untuk memulihkan, ya, untuk supaya iman mereka semakin dimurnikan. Jadi kita bisa membedakan sedikit di situ, yang sangat penting bahwa kalau penghukum Tuhan
Kepada orang kafir yang sudah jatuh ke dalam dosa, nggak ada satupun yang benar. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu sudah ada pilihan, pasti akan mengalami hukuman kematian kekal. Tetapi bagi kita ada pilihan, karena Roh Kudus sudah ada tinggal pada kita yang sudah lahir baru untuk memimpin kita untuk memilih mana yang benar. Dan kita mau milih yang benar apa? Kita mau tersesat dengan kedagingan kita dan pengaruh iblis. Saya kira itu yang perlu saya mau tambahkan supaya ada pembanding. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Ya. Lanjut dari teman-teman ada? Ya, saya Pak. Oke. Bu Nevi, silakan Bu Nevi. Iya, terima kasih Pak Hendy, terima kasih Bapak Ibu. Ya semakin luar biasa ya, semakin dalam firman Tuhan ini direnungkan. Saya belajar di sini ya, betapa luar biasa Allah kita. Di sini saya belajar bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Ya, keselamatan adalah anugerah. Ya, dari ayat 9 kita baca di situ, aku akan memberikan. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Ya, setelah Tuhan menghajar mereka, Tuhan berinisiatif ya. Saya ingat lagi kembali ke kisah kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa. Nanti ada beberapa hal di situ Tuhan menyatakan, aku akan memberikan bibir lain. Jadi Tuhan berinisiatif. Selanjutnya di ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, aku akan menyingkirkan daripadamu. Ya, jadi Tuhan. Ayat 12 juga, aku biarkan hidup suatu umat. Ini kehendak Allah gitu ya. Tuhan memberikan kesempatan, kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati. Terus ayatnya yang ke-15 dikatakan, Tuhan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Nah, setelah itu telah menebas binasa musuhmu. Ini luar biasa. Setelah itu ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Ya, selanjutnya, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ya, ayat 18, aku akan mengangkat malaikat daripadamu. Ini luar biasa. Ayat 19, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang pincang, dan selanjutnya. Ayat 20, aku akan membawa kamu pulang. Aku akan mengumpulkan kamu. Aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan pujian. Wah, ini apa ya, membuat saya terkagum ya. Jadi bagaimana kondisi umat ini ketika setelah Tuhan menghajar mereka dan Tuhan berfirman seperti ini. Pasti kegentaran, hormat kepada Tuhan itu hidup ya. Tuhan yang anugerahkan kepada mereka meresponi akan penghukuman Allah, dan mereka meresponi penghukuman Allah ini dengan pertobatan. Dan yang membuat itu juga Allah. Jadi ya tadi ada kehendak bebas dari manusia respon. Nah, mengingat kalau kita manusia ini ya, kalau nggak dihajar, ya kan nggak cari Tuhan. Nah, kalau ada orang yang berbuat dosa sudah dihajar, ada COVID-19 kemarin, masih banyak juga yang berbuat dosa. Tapi ada umat yang datang kepada Allah. Orang yang nggak percaya Tuhan juga akhirnya berlutut di hadapan Allah, mencari Allah. Ya, tsunami juga demikian. Ya, Tuhan datangkan atau gunung meletus ya dikatakan pasal-pasal sebelumnya. Jadi dan kalau kita saat ini juga ketika itu alam semesta Tuhan buat manusia supaya diporak-porandakan umat ini dalam kecongkakannya. Ya Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya Dia yang berinisiatif juga ya untuk menyelamatkan. Ya kasih-Nya yang begitu luar biasa. Jadi saya belajar siapa Allah. Ya kita punya Allah yang begitu agung, luar biasa. Ketika saya membaca aku ini membuat saya tertegun. Tuhan, Engkau luar biasa. Ya Tuhan berkuasa untuk membinasakan manusia. Tuhan juga berkuasa untuk menyelamatkan. Ya, jadi di sini belajar betapa kita tadi yang dikatakan Pak Ucok, ketika kita dibaharui, kita juga harus memperbaharui. Kita diselamatkan, kita juga harus beritakan berita keselamatan. Karena masih banyak orang yang sampai sekarang tidak membuka hatinya untuk Tuhan. Bahkan di dalam kekristenan orang juga
hidup terus masih di dalam dosa. Ya nanti kalau Tuhan hajar, baru mau mencari Tuhan. Tetapi bagaimana kalau dalam kondisi baik, adakah orang-orang yang terus setia ya di dalam persekutuannya dengan Tuhan? Dan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Dalam kondisi ini, apakah masih terus setia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melihat jiwa-jiwa ya yang butuh penyelamatan Allah, butuh kasih karunia Allah. Jadi anugerah Allah luar biasa untuk kita. Kita telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi patutlah seharusnya ya, yang dulunya manusia sombong, angkuh, diubahkan Tuhan, dibaharui. Tuhan yang memperbaharui hatinya. Tuhan yang beranugerah, digantikan dengan pujian dan sorak-sorai. Jadi pembaharuan kita melihat diri kita, kalau kita orang yang berdosa telah beroleh pertolongan, anugerah, keselamatan, telah diampuni dosa, dibaharui Allah, pasti hati kita penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur, bukan sungut-sungut tentunya, ya, tetapi penuh dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah, ungkapan terima kasih kepada Tuhan, dan roh takut akan Tuhan akan tinggal di dalam hati orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, dan belajar tentang pemeliharaan Allah. Ini luar biasa. Ya, terima kasih Pak Heri, luar biasa di penghujung tahun firman Tuhan ini. Demikian dari saya, Pak. Makasih Bu Nevi. Terima kasih juga, ini sharing yang bagus sekali. Jadi di blow up lah, artinya dari ayat-ayat dari janji keselamatan tadi sudah di highlight oleh Ibu Nevi, yaitu dari ayat 17, dari ayat 16 tadi ya, masalah dikatakan bahwa di sini saya bacanya diberi kemenangan, diberi juga dia akan melakukan bertindak ya atas segala penindasan dan juga membawa pulang. Artinya betul-betul jaminan keselamatan itu Tuhan betul-betul berikan kepada kita untuk kita harus mempercayai apa yang disampaikan di dalam perikop itu. Terima kasih Bu Nevi. Yang lain masih ada waktu, ini 20:10, masih ada 10 menit lagi. Kita nanti masukin Pak Galen punya sesi. Ada 10 menit sisa, monggo silakan, masih ada. Bang Ucok udah kembali ke bumi, silakan, ada. Tadi di atmosfer, sekarang di sini kan. Kali-kali udah ada inspirasi lain setelah pulang. Ini udah dibalik pulang nih, pulang dari ke bumi ini. Udah pulang. Bisa aja Pak Hendy. Nah ini Pak Oscar, kumaha deui Pak, silakan. Ada biasanya suka ada perspektif lain nih. Pak Hendy, kita kasih kesempatan yang lain dulu Pak Hendy. Oke, siap, mantap. Ya, oke. Silakan teman-teman, masih ada perspektif lain dan untuk memperkaya dari perikop ini. Semua teman-teman memberikan poin-poin yang dibuat kita, ya memang namanya pendalaman Alkitab ya. Luar biasa ini buat saya. Terus terang menjadi moderator ini kenyang dengan apa pemahaman dari semua perspektif dari teman-teman. Thank you. Ini bagusnya Gary ini begini nih, yang lain belum tentu ada loh. Saya tanya teman-teman yang begereja di tempat lain, nggak ada. Ya, inilah poin kita. Itu agak sedikit menyimpang. Oke, kembali kepada laptop kita sembari ini. Kira-kira ada teman-teman lain yang punya perspektif? Masih punya, ada 8 menit bergerak, lumayan 8 menit bisa diulas. Ada kesempatan untuk bisa kita sharingkan. Begitu nanti masuk poin 2020, seperti 2025 sih, tapi palingnya 2020 kalau memang tidak ada lagi, kita bisa berikan kepada Pak Galen. Nah, Pak Oscar, yang lain belum ada berbicara nih Pak Oscar. Paling Pak Oscar ada sesuatu yang ada di kantongnya untuk dikeluarkan. Ini perikopnya kita kan dari Zefanya 3 ayat 9 sampai 20 Pak ya? Betul. Ya.
judulnya udah jelas banget sih, janji keselamatan. Nah, jadi kenapa saya ini agak susah bicaranya nih Pak Hendy, karena saya telat masuknya nih. Jadi jangan sampai apa yang akan saya sampaikan udah disampaikan sebelumnya gitu ya. Iya. Jadi saat ini saya menyimak dulu aja lah. Oke, baik, makasih ya. Oke, ya. Ayo teman-teman yang lain, siapa? Ini ada Bung David, gimana monitor Bung David? Pak Hendy, thank you, masih di jalan Pak. Oh ya, suara belakangnya masih kasak-kusuk mobil, siap. Malam ini kita kasih panggung buat Pak Ucok aja Pak. Itu dia, tamu yang luar biasa nih Pak Ucok. Udah turun dari angkasa luar soalnya. Ada lagi? Siapa ini? Teman-teman? Hana, Dina, Esther. Ayo, mungkin punya perspektif yang lain. Variati ya. Oke, siapa lagi? Yang nama-nama yang saya baru kenal juga. Anyway, masih ada waktu loh nih bergulir. Nah, sekarang udah turun jadi 6 menit. Tadi 8 menit, sekarang 6 menit. Masih ada. Zefanya tuh ternyata nabinya laki-laki ya. Saya pikir perempuan nama Zefanya. Dulu nama anak saya mau saya kasih namanya Fania dari Zefanya. Loh, katanya laki-laki. Tapi si Sarah jadi Sarah Naftali, laki-laki jadinya. Habis kesannya nama wanita, tapi begitu lihat loh, ternyata nama laki-laki itu namanya. Ya wis. Teman saya Ezra juga dikira perempuan, Pak, padahal nama laki itu. Tapi teman saya perempuan, Ezra. Itu dia. Kita kadang-kadang nadanya nada perempuan main comot aja karena kayak Alkitab, pokoknya Alkitabiah deh. Nggak taunya loh. Salah gender. Tapi nggak apa-apa lah. Semua kasih dalam Tuhan ya. Amin ya. Monggo, silakan nih. Masih ada 5 menit lagi loh. Maafkan saya kalau saya suka ngeleneh nih kalau hal-hal kayak gini. Biar rileks suasananya, nggak tegang. Ini. Ya, mari Pak Heri, silakan Pak. Mau lemparkan pertanyaan aja, nanti Pak Gelen bisa tolong jawab atau teman-teman jawab. Oke, makasih Pak Heri. Sehubungan dengan hidup orang percaya di akhir zaman ini ya, kita dalam perjanjian baru kalau dikaitkan dibandingkan dengan perintah Tuhan, jaga-jagalah ya, sebab roh menurut daging lemah. Nah, kalau kita kaitkan dengan bangsa pilihan Israel secara nation, rasanya kita pun sama. Tegar untuk, ya kita kadang-kadang cuma bisa ngomongin Israel aja. Kita juga jatuh bangun, sudah dihukumi Tuhan, baru sadar, nangis-nangis, sudah meraung-raung, minta tolong Tuhan, baru sadar bahwa kita itu berdosa. Tapi ketika kita baik-baik aja hidup di masa kini, apalagi di zaman sekarang yang euforia begini ya semuanya disediakan dunia ada gitu loh. Kita rasanya sih sama kayak bangsa Israel. Nah, kalau nggak berdosa, kita kan bisa nggak berdosa ya. Tetapi anggap kita ini masih jago dalam dosa, nggak bisa nggak berbuat dosa. Tetapi setidak-tidaknya ada satu sikap komitmen niat kita meminimalisasi perbuatan dosa kita di zaman kekinian. Nah, dihubungkan dengan berjaga-jagalah karena roh penurut daging lemah.
apa sih seharusnya yang kita harus lakukan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri. Itu menjadi catatan kita, nanti Pak Galen bisa ikut menyambangi dalam apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Masih ada 2 menit, ini saya ambil sedikit kesimpulan boleh ya, mengenai apa yang kita lihat, kita refleksikan dari apa yang kita bicara dari Zefanya 3 ini, khususnya dari ayat 9 sampai 20. Tentu ini berkaitan dengan ayat pasal yang 1-2 juga sebetulnya. Kalau saya membaca ini, kadang-kadang saya renungkan, sebetulnya keberadaan Indonesia ini sebetulnya juga ada mirip dengan apa yang disampaikan ke Zefanya. Nggak tahu, saya bukan maksudnya ojo dibanding-banding kayak maksudnya ya, tapi paling tidak saya ngerti pengertiannya di sini adalah ilustrasi yang digambarkan dari Zefanya 1 sampai Zefanya 3. Itu kalau kita lihat dari masa rezimnya Bung Karno sampai Jokowi, saya kebetulan hidup di masa usia saya dari mulai Presiden Soeharto lah, ngerti masa pemerintahannya seperti apa. Begitu kita masuk ke Presiden ke-7 ini, puji Tuhan, kayaknya kok perombakannya begitu drastis ya. Artinya mudah-mudahan ini merupakan seperti ayat 9 ayat 20 di masa yang di pasal 7 ya, di Presiden ke-7 ini gitu ya. Saya melihat kenapa ya, semakin kekini ini semua semakin berdewasa di dalam menilai seseorang yang pantas untuk dipilih ya. Kita tahu kemarin masalah DKI 1 itu kan sempat jadi viral ya. Tapi kan akhirnya lama-lama kita tahu di dunia media massa itu semakin tajam, memang harus menyuarakan suara yang benar, itu yang betul-betul harus disuarakan. Dulu itu suara benar tuh kayaknya makin turut karena apa? Ada rasa takut karena masanya lebih banyak, atau hal-hal yang sesuatu yang kayaknya lebih lebih menjual gitu. Tapi kembali lagi saya ngelihat, ini saya percaya bahwa Tuhan, saya percaya bahwa teman-teman juga akan serukan dalam doa di dalam kamar masing-masing gitu ya, mendapatkan satu pemimpin yang baik ya, sekalipun dia bukan seorang Kristen, tapi paling tidak Tuhan memberikan satu pimpinan negara itu yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan jalankan. Kita barusan juga melihat bahwa ada G20 kemarin, luar biasa, pujian kepada seorang Jokowi ya. Saya bukan maksudnya sebagai Jokowers, tapi kita bisa melihat secara nyata perbandingan itu dari Presiden pertama sampai ke 7 ini sangat berbeda. Yang sangat dekat adalah dari zamannya usia saya, waktu zaman Bung Karno, mungkin saya nggak tahu, mungkin Ibu Lomongga yang bisa sharing. Tapi saya melihat dari zamannya Pak Harto sampai ke Jokowi ini luar biasa Pak Jokowi ini. Nyatanya luar biasa. Quantum leap-nya itu betul-betul lompatan pembangunannya boom ke atas. Dalam 10 tahun dibanding 32 tahun atau tambah 10 tahun yang kemarin masa era atau tambah 42 tahun lah. 42 tahun tuh berjalan di tempat, begitu 10 tahun, loh, begitu jauh lompatannya. Ya ini saya melihat sharingnya seperti itu. Ya kalau kita kaitkan dengan apa yang dituliskan di dalam perikop ini, ya kita harusnya juga bisa melihat agak sedikit membumi lah. Apa sih refleksi dari pembacaan perikop ini terhadap kehidupan kita? Kita rasakan ada sesuatu nggak? Saya melihat dari sisi itu. Oke, saya closing. Nanti kalau ada bantahan ataupun sanggahan, kita lihat nanti di waktu berikutnya atau nanti pada habis selesai gereja kita ngobrol-ngobrol lah ya. Oke, Pak Galen masuk di sesi Pak Galen ini. Saya rasa saya udah bisa memberikan ke Pak Galen sesi berikutnya sebagai closing. Silakan Pak Geleng. Baik, terima kasih Pak Hendy. Mohon izin share screen-nya. Enggak, silakan Pak. Ya, bisa terlihat ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan dengan cepat dulu karena tadi juga ada beberapa pertanyaan ya. Mayoritas memang apa yang ingin saya sampaikan ternyata sehati dengan Pak Ucok ya, luar biasa ini. Ya, memang hampir sama. Ya, saya ingin memulai dengan api pemurnian, bagaimana bahwa
api murka Allah itu bernyala-nyala. Jadi dikatakan kepada bangsa-bangsa. Di sini kepada bangsa-bangsa mengacu bukan hanya kepada bangsa-bangsa bukan Israel, tetapi juga termasuk juga kepada bangsa Israel. Dan Israel juga udah ditaklukkan oleh Asyur yang utara ya, yang selatan pun kemudian juga ditaklukkan juga. Jadi yang perlu kita garis bawahi bagaimana murka Tuhan ini seperti api yang ditumpahkan kepada mereka, bukan untuk menghancur totalkan semua habis binasa, tidak. Tetapi selalu, tadi Bu Lumangga juga udah sempat singgungnya, selalu ada sisanya. Selalu ada sisanya. Jadi ini bukan api penghancuran total, tetapi adalah api pemurnian. Nah, jadi ini menunjukkan sisi lain dari penghakiman Allah, yaitu bukan sekadar penghukuman, tetapi ada pengharapan juga yang tersisa bagi bangsa-bangsa dan juga bagi Yerusalem. Ya, tadi Pak Ucok ada bertanya ya, bagaimana dengan 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Ya, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Nah, memang kalau kita bicara eskatologi ini sebenarnya yang paling mumet. Ya, kenapa paling mumet? Karena belum kejadian ini. Belum kejadian, kita udah mengkonstruksi hal yang belum terjadi. Ya, jadi memang dunia eskatologi itu dunia yang belum bisa dipastikan. Ya, tetapi memang di dalam pelajaran eskatologi ada beberapa mazhab atau aliran kekristenan, termasuk tadi yang disebutkan juga tentang kerajaan 1000 tahun, juga ada beberapa pandangan. Itu beda-beda alirannya. Tetapi bagi saya eskatologi bukan sesuatu yang sangat, bukan core of the core daripada iman Kristen. Ya, nah, oke, jadi kalau yang saya baca dulu ketika saya belajar eskatologi itu bahwa memang nanti penghakiman dimulai dari umat Tuhan. Tetapi ketika umat Tuhan dihakimi, orang benar pun akan dihakimi menurut perbuatannya, tetapi dihakimi untuk mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya. Dulu bandel lo gini-gini, kamu pernah ini dibacain tuh. Ya, tetapi kalau umat Tuhan ya tetap ke sorga, tetapi tetap mempertanggungjawabkan. Makanya kalau mau nggak terlalu malu nanti di penghakiman ya jangan kebanyakan dosa, coba-coba bertobat lah gitu kan. Ya, kalau udah, dan kita bisa untuk tidak berdosa walaupun sering gagalnya daripada berhasilnya kan. Nah, itu yang menarik. Nah, kalau penghakiman untuk orang-orang yang bukan umat pilihan Tuhan, yaitu penghakiman ya nanti ujungnya ke neraka. Jadi penghakiman dimulai dari umat Tuhan, iya. Dan bisa jadi GRI dapat urutan awal juga ya. Tapi pendetanya duluan, tenang ya. Pendetanya. Tapi ini tafsiran ya, nggak ada ayatnya itu pendeta duluan ya. Yeah. Tapi memang dari umat Tuhan ya, karena yang istilahnya Pak Gembalanya kan di depan kan, domba di belakangnya Pak Gembala. Secara logika kita bisa bilang Pak Gembala kena duluan. Jadi kalaupun malu nanti dibacain dosanya, Pak Gembala yang malu duluan. Ya. Malu duluan, jemaat malu belakangan, tapi sama-sama malu. Ya. Ya. Gitu. Oke. Lalu di ayat 9 kata bangsa-bangsa. Itu dalam teologi, ya apalagi orang Israel bilangnya orang kafir. Gitu kan. Tapi kalau secara etnologi, itu bangsa-bangsa itu dibilang orang non-Yahudi atau Gentiles dalam bahasa Inggris. Nah, yang saya pelajari bahwa berarti keselamatan juga disediakan bagi seluruh suku bangsa, termasuk juga bagi bangsa yang bukan Israel. Nah, ini mengingatkan apa? Pada janji Tuhan kepada Abraham, bahwa melalui Abraham seluruh bumi akan mendapat berkat, termasuk berkat keselamatan. Ya, termasuk berkat keselamatan. Itu janji Tuhan kepada Abraham, dan janji Tuhan itu ya dan amin kekal selamanya. Dan ini adalah bagian dari berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa, yaitu keselamatan juga disediakan bagi bangsa-bangsa bukan Israel. Kemudian ya tadi bibir udah dibahas lah ya, udah dibahas sama Pak Ucok, maka saya nggak akan terlalu mendalami lagi. Tetapi memang tadi poin yang dari Ibu Nevi, ya, nyonya saya itu, wah saya sepakat juga itu,
Bahwa hampir semua ayat dimulai dengan aku akan. Jadi bibir bersih itu kita nggak akan punya kalau nggak diberikan Tuhan. Ya, termasuk kesulitan hidup ini kalau nggak ada tangan Tuhan intervensi, nggak akan selesai. Ya, maka kalau kita mengandalkan kekuatan kuat gagah kita akan capek sendiri, akhirnya putus asa. Ya, gitu. Jadi itu Tuhan yang akan berikan. Jadi Tuhan itu the invisible hand. Ya, Tuhan tangan yang nggak kelihatan, tapi Tuhan itu selalu campur tangan dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, nanti umat Tuhan itu apa? Ya, nah, ini yang saya juga menarik, ada beribadah kepada Tuhan dengan bahu-membahu. Ya, ini jarang ini ayat beribadah bahu-membahu ini ya. Ya, tapi saya nggak akan perdalam di situ. Nah, saya lanjutkan bahwa orang-orang percaya non-Yahudi dari berbagai daerah dan negara akan membawa persembahan kepada Tuhan, termasuk dari Ethiopia. Itu zaman itu dianggap daerah yang jauh, ya jauh dari seberang, itu bahkan dari seberang benua, yaitu Ethiopia itu seberang, ya walaupun nggak jauh-jauh amat sebenarnya dari Israel, tapi ingat waktu itu nggak ada pesawat, jalan kaki semua, jauh benar itu Ethiopia itu, ya jauh sekali. Nah, kemudian orang-orang itu jadi bukan hanya orang-orang Israel yang diaspora tercerai-berai, tetapi ya nanti akan ada disinggung juga Israel rohani dan ada sisa Israel lagi nanti. Ya, mereka itu umat Tuhan itu akan membawa persembahan. Nah, persembahan tentu adalah dengan maksud yang suci, bukan untuk pancingan biar dapat berkat lebih besar. Kemudian ayat 11, aku akan menyingkirkan, Tuhan juga yang mengatakan itu ya. Jadi Tuhan melakukan penampian terhadap orang-orang sombong, tinggi hati, merasa kuat, merasa hebat. Mereka tidak mau bergantung kepada Tuhan. Ini juga termasuk di dalamnya orang-orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Tadi Pak Ucok dengan tepat mengatakan bukan soal status, tapi soal ketaatan. Wah, itu luar biasa. Itu pembelajaran yang sangat menggentarkan juga, ya. Jadi jangan bangga KTP kita Kristen, ya, karena bukan karena kolom KTP itu menentukan kita kemana, ya, tetapi tergantung ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi kita berada di dalam anugerah Tuhan juga, ya. Nah, umat yang rendah hati dan lemah. Kata umat biasanya kalau umatku itu biasanya memang kalau di PL itu perjanjian lama itu ya bangsa Israel maksudnya umat. Tetapi di sini saya mengertinya bahwa umat yang dimaksudkan Tuhan karena di pasal 3 ayat 1 sampai 8 itu penghukuman juga termasuk kepada Yerusalem. Nah, maka umat yang di sini yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan dari segala bangsa termasuk dari Israel. Ya. Dan umat yang rendah hati dan lemah. Ya, ini unik ya. Ya, tadi juga udah dibahas Pak Ucok. Saya juga terkesan dengan kata lemah ini. Kalau rendah hati udah biasa ya. Tapi lemah loyo dong, lemah, lunglai, letoy, itu kan negatif itu ininya. Asosiasinya itu maknanya negatif, bukan positif. Tetapi di sini menunjukkan kebergantungan umat kepada Tuhan. Semakin lemah, semakin orang akademik bilang vulnerable, rentan. Maka dia akan semakin butuh tempat berlindung, tempat bernaung, atau kepada pihak lain yang bisa menyediakan perlindungan. Nah, itulah umat yang benar itu kita harus lemah. Kuat iman, tapi di hadapan Tuhan kita harus terus lemah, karena kita bergantung total kepada Tuhan. Maka umat itu yang lemah itu mencari perlindungan pada Tuhan. Nah, ayat 13 ini yang menarik, yang tadi juga jadi perdebatannya. Bukan perdebatan sih, jadi pendalaman lah ya. Sisa Israel. Ya, sisa Israel. Saya mengertinya bahwa sisa Israel, orang Israel yang tidak disingkirkan Tuhan. Tadi ayat 11 kan Tuhan menyingkirkan. Ini yang tidak disingkirkan Tuhan. Karena apa? Entah karena mereka bertobat, yang tadinya nggak taat jadi taat, atau mereka yang tetap menjaga kehidupannya, ketaatannya, kebergantungannya kepada Tuhan. Yang menarik namanya kata sisa, ini menyiratkan berarti jumlahnya minoritas. Ya, namanya aja sisa. Ya, sisa. Memang mayoritas orang Israel itu nggak percaya Tuhan. Ya, dari dulu sampai sekarang itu jumlah orang Kristen
atau Yahudi Mesianik yang percaya kepada Yesus itu jumlahnya sedikit sekali. Jumlahnya sedikit sekali sampai sekarang. Dan kata sisa Israel ini digunakan juga oleh Rasul Paulus nanti di Roma. Ya, termasuk tentang Israel rohani, termasuk tentang sisa Israel, itu dijelaskan dengan panjang lebar dalam ajaran doktrinal dari Rasul Paulus, mulai Roma 9, Roma 10, Roma 11, ya ada Israel. Jadi jangan bangga juga karena itu orang-orang Israel, jangan bangga karena mereka adalah keturunan Abraham secara natural. Ya, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang Israel rohani, dan kita dicangkokkan katanya menjadi umat pilihan Allah juga, tapi status kita Israel rohani. Ya, tapi saya juga tergelitik tadi, dan benar yang dikatakan oleh Pak Heri, saya sepakat juga bahwa kita kan sering ngata-ngatain Israel, kan, wah itu bukan itu, tapi Israel rohani. Padahal sebagai Israel rohani kita sebenarnya beda-beda tipis saja ya, beda-beda tipis sama orang Israel. Orang Israel tegar tengkuk, kalau kita keras kepala. Ya. Beda istilah doang, tapi kurang lebih ya tobat kumat juga, ya kan? Nah, di sini menyembullah pertanyaan bagaimana meminimalisasi perbuatan dosa. Ya, bagaimana meminimalisasi nanti. Ya, nanti. Tapi sisa Israel itu adalah bukan sekadar sisa Israel, termasuk orang-orang Israel yang menjaga hatinya atau bertobat akhirnya percaya kepada Yesus yang sekarang ya, tetapi juga kepada orang-orang non-Israel, non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dikatakan sisa Israel. Seperti domba yang makan rumput. Ya, ini menyimbolkan pemeliharaan dan kedamaian serta keamanan yang akan Tuhan anugerahkan. Ya, nanti juga ada pembahasan bahwa ada penafsir yang mengatakan ini kemungkinan terjadi di zaman 1000 tahun, di mana ada yang keamanan yang begitu mantap lah gitu ya. Hanya mungkin terjadi di kerajaan 1000 tahun. Itu pun nanti kembali lagi kepada tafsiran kerajaan 1000 tahun lagi. Ya, tapi itu bukan hal yang substantif. Ya, ini juga bisa di-skip. Putri Sion, Israel, Putri Yerusalem itu maknanya sama. Kemudian Tuhan menyingkirkan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Ini juga korelasi dengan ayat 11 tadi. Jadi ayat 11, ayat 15, ayat 19 mirip-mirip ya. Di sini Tuhan digambarkan sebagai raja. Kemudian pada hari Tuhan dia akan menyatakan kedaulatan kuasanya atas umatnya. Ya, ini tadi umat. Umat artinya orang-orang yang taat kepada Tuhan. Entah dia orang Israel ataupun luar orang-orang non-Israel. Ya, pada hari Tuhan. Nah, hari Tuhan juga di dalam teologi juga itu banyak maknanya. Ya, kebanyakan ya tadi minimal ada 2 penggenapan nubuatan, yaitu near future, di masa depan yang tidak terlalu lama, tetapi yang terakhir adalah nanti di akhir zaman. Ya, jadi inilah hebatnya janji Tuhan. Ya, janjinya satu, klaimnya berkali-kali. Ya, penggenapannya berulang-ulang. Wah, itu kerennya janji Tuhan. Ya, kemudian ayat 17 Tuhan digambarkan sebagai pahlawan. Tadi ayat 15 Tuhan sebagai raja, ayat 17 Tuhan sebagai pahlawan. Nah, di sini yang unik ya, dikatakan bukan hanya umat ya, di ayat sebelumnya bilang bertempik soraklah, hai Sion, hai Putri Yerusalem. Tapi di ayat 17 Tuhan yang bergirang dan bersorak-sorai. Ya, karena umatnya, padahal Tuhan menyingkirkan musuh-musuh umatnya, Tuhan memberi kedamaian, ketenangan, pemeliharaan kepada umatnya, lalu Tuhan juga bergirang dan bersorak-sorai karena umatnya udah dia selamatkan. Ya, jadi Tuhan yang dia pahlawannya, dia rajanya, dia juga yang senang. Wah, ini keren ya. Ini membersit di pikiran saya, setidaknya Tuhan kita itu ada 3 hal. Ya, yang pertama dia Tuhan yang aktif, ya, lalu dia Tuhan yang inisiatif. Dia nggak menciptakan dunia dan membiarkan begitu saja, tapi dia terus intens. Jadi dia aktif, lalu dia inisiatif. Tadi mulai istri saya bilang juga dari Adam berbuat dosa, dia yang mencari-cari. Tuhan selalu punya inisiatif. Yang ketiga, Tuhan kreatif. Ya, aktif, inisiatif, dan kreatif. Tuhan kreatif sekali. Caranya itu luar biasa. Ya, Tuhan bisa memperalat bangsa-bangsa. Ya, Asyur mengalahkan Yerusalem, nanti Asyur juga dikalahkan Babel, musuh-musuh Israel, mau Amon, Moab, Filistin juga nanti dihajar sama Babel juga. Ya, jadi cara Tuhan itu luar biasa, dan akhirnya pun Babel yang mengalahkan Israel nanti juga dikalahkan lagi juga.
Jadi Tuhan banyak menggunakan hal-hal yang kesannya biasa dalam dunia ini. Peperangan, ada yang menang, ada yang kalah, biasa. Tetapi sebenarnya ada itu tadi, di invisible hand. Ada tangan Tuhan yang selalu bekerja, memakai berbagai hal yang kelihatannya natural, padahal itu ada intervensi Tuhan di dalamnya. Cara Tuhan, dalam tanda kutip, memperalat pihak lain untuk menghajar umatnya, tetapi umat yang tetap bertahan dan akhirnya umat yang bertobat itu akan dilindungi oleh Tuhan dan akan diberikan pemulihan. Ya, ini tadi pada hari Tuhan, ya udah ada penggenapannya, mereka akhirnya kembali dari pembuangan kan. Kemudian zaman Yesus mulai digenapi, lalu sampai nanti puncaknya di akhir zaman. Ini tadi yang saya katakan. Ada penafsiran yang katakan nanti kerajaan 1000 tahun baru damai semua. Damai sentosa. Ya, bahkan singa sama kambing bisa tidur sama-sama, maksudnya bisa duduk sebelahan. Jadi Yesaya itu gambaran tentang akhir zaman nanti. Ya, ayat 15, ayat 19 mirip dengan ayat 15 dan ayat 11. Bahwa Tuhan akan bertindak kepada penindas, lalu umat Tuhan, mereka yang tertindas, mereka yang pincang, mereka yang terpencar, mereka yang tadinya mendapat malu, ya karena bangsa pilihan Tuhan akhirnya diserang dan dikalahkan. Akhirnya mereka akan mendapat dua hal. Yang pertama, kepujian dan kenamaan. Wah, ini istilah yang jarang dipakai ini ya. Kepujian. Ya, akan dikenal di antara bangsa-bangsa. Karena apa? Karena Tuhan menyatakan kuasa kedaulatannya kepada bangsa-bangsa. Dan di ayat 20-nya penegasan bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya di antara segala bangsa. Nah, bagaimana tadi cara, ya tadi sisa Israel. Sisa Israel tadi berbicara tentang Israel asli yang jumlahnya sedikit, yang mau percaya kepada Tuhan, yang tetap bertahan di dalam ketaatan, ya. Kemudian Israel rohani, termasuk kita. Nah, pertanyaan yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, bagaimana kita yang sebenarnya kalau mau jujur ya, jujurly, ya, honestly, kalau mau secara jujur, kita harus mengakui bahwa kita beda-beda tipis juga sama bangsa Israel. Ya, taubat kumat. Ternyata Israel rohani juga tegar tengkuk juga, keras kepala juga. Ya, mungkin Bapak Ibu enggak lah ya, saya lah ya. Ya, bagaimana cara meminimalisasi, kan ini yang penting kan, bagaimana meminimalisasi. Saya pikir yang pertama kita harus terus memandang dan merayakan kepada kebaikan Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Semakin kita merasakan betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dalam tanda kutip, sebenarnya Tuhan jadi kayak tidak adil kepada manusia kan. Harusnya yang bandel diketok sampai benjol kan. Sebenarnya Tuhan tidak membalaskan setimpal dengan dosa-dosa kita. Ya. Maka respon wajar kita adalah selalu sadar itu. Menyadari sesadar-sadarnya bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Kita nggak mampu tanpa kekuatan kita. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan mampu. Pasti jatuh. Maka harus bersandar kepada kebaikan Tuhan. Bersandar kepada kekuatan Tuhan. Lalu menikmati kebaikan Tuhan. Merayakan kebaikan Tuhan. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Jangan fokusnya kepada dunia. Jangan fokusnya kepada ancaman. Sebagaimana Petrus, ya dibilang Yesus, jalan di atas air. Pertama dia jalan, ya polos-polos aja. Lama-lama dia mikir, waduh, angin kencang nih, tambah tenggelam nih saya nih. Mana bisa jalan di atas air, ya kan? Akhirnya dia mulai tenggelam. Maka fokuskan kita kepada Tuhan. Maka kita akan dalam tanda kutip menghemat waktu, menghemat tenaga. Ya, hidup kita nggak akan banyak berputar-putar, membuang-buang energi, membuang-buang yaitu daya upaya yang sebenarnya tidak perlu. Kita bisa lebih cepat, lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan, tapi karena kita suka tidak fokus kepada Tuhan, fokus kepada yang bukan Tuhan, ya termasuk keinginan-keinginan daging kita, ya karena kita masih hidup di dalam tubuh yang fana, ada keinginan daging tentunya. Nah, kalau kita banyak ngelihat ke situ, lama-lama kita bergeser. Lama-lama kita bergeser. Dan satu hal tadi penting juga, ingat bahwa orang yang sudah ditebus bisa tidak berbuat dosa. Bisa tidak berbuat dosa. Pegang itu, kejar terus. Ya, kejar terus, rayakan terus kebaikan Tuhan.
Sehingga kalau di Perjanjian Baru ada dibilang dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, itu sebenarnya progres, ya, progres itu pengudusan yang terus meningkat. Dan kalau kita nggak banyak jatuh, kita bisa lebih cepat meningkat, ya. Maka fokuskan kepada Tuhan, daya upaya terus mengarah kepada itu. Walaupun mungkin udah mulai goyang, angin kencang, masa depan gelap, tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, ya akan jauh lebih baik, ya kan? Seperti murid-murid di kapal bersama Yesus, guru kita binasa, tapi kalau ada guru di situ ada tempat ngadu. Ya fokusnya kepada guru, ya kepada Tuhan Yesus itu, sehingga Tuhan akan menolong kita melalui setiap badai kehidupan. Wah, semakin kita lemah, semakin kita bergantung kepada Tuhan. Semakin tahun 2023 gelap katanya, berat ekonomi, ya justru itu menjadi kesempatan bahwa kita akan sekali lagi mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita bisa mengatakan benar-benar bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan para ekonom dan semua ahli-ahli segala bidang untuk menata negara ini, tetapi karena kemurahan Tuhan. Kita bersaksi, ya kan? Bahkan kita juga bangga berkat kemurahan Tuhan. Bangsa kita walaupun bukan dianggap negara yang kuat, negara maju, kita masih dianggap negara dunia ketiga, tapi kita masih bisa lebih tahan krisis daripada banyak negara maju di dunia. Ya, tentu kita bangga ada Tuhan berikan kepada kita presiden yang baik hati, yang sangat merakyat, yang tidak mengejar kepentingan pribadi, walaupun bukan umat Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa itu pun karena tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan angkat orang-orang untuk menolong bangsa ini tetap bertahan. Nah, marilah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, apapun bidang kita, apapun pekerjaan kita, kita terus merayakan kebaikan Tuhan dengan jangan berbuat dosa. Ya, dengan itu bangsa kita lebih cepat maju, dan ketika ada kesempatan bersaksi, itu kita manfaatkan. Bersaksi ini bukan karena saya, karena Tuhan. Nah, itulah yang penting bagi kita. Maka kitab Jefanya secara umum mirip dengan kitab-kitab nabi-nabi lainnya, berbicara tentang keadilan Tuhan dan berbicara tentang kasih Tuhan. Ketika Tuhan menghukum, itu bukan jahat. Itu memang sudah seharusnya. Tetapi ketika Tuhan menyelamatkan sebagian orang yang dipilihnya, dan orang itu dengan kehendak bebasnya terhisap kepada kedaulatan pemilihan Tuhan, dengan kehendak bebasnya, kalau dia dipilih Tuhan, kehendak bebasnya itu akan terhisap ke dalam kedaulatan pilihan Tuhan itu. Maka itu kasih namanya, bukan tidak adil. Tetapi kalau adil, masuk neraka semua. Tetapi karena kasih Tuhan, sebagian orang dipilih. Dan kita menerimanya dengan iman, walaupun terbuktinya nanti kalau udah di sorga, gue kan bener kan saya orang pilihan Tuhan, ya nanti dibuktikan. Mari kita terus rayakan kasih Tuhan dengan fokus kepadanya, sehingga dengan terus fokus kepada Tuhan kita meminimalisasi kemungkinan kita berbuat dosa. Saya pikir itu yang menjadi closing statement dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hendy sebagai moderator. Tuhan memberkati. Amin. Makasih Pak Gelan. Luar biasa ulasannya, komprehensif sekali, lengkap, dan tepat waktu. Dan sudah masih 24:06, lebih 1 menit, nggak apa-apa. Tapi kita sudah bisa memanage waktu dengan baik, dengan konklusi yang kita dapatkan selama obrolan kita lebih dari 1 jam. Lebihnya saya serahkan kepada Yayu untuk acara berikutnya. Terima kasih teman-teman atas sharingnya.